Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran IPA kelas 7 uji kompetensi 1 halaman 161 buku PR Intan Pariwara. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Gambar di bawah ini menunjukkan cara menyeduh kopi dengan air panas di dalam cangkir. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar adalah, jawabannya ini adalah yang C. Kopi dan cangkir sama-sama menerima kalor dari air panas. Penjelasannya adalah, saat air dituang ke cangkir, air akan melepaskan kalor ke kopi dan cangkir. Hal ini terbukti setelah air dituang, suhu kopi dan cangkir yang mula-mula bersuhu ruangan menjadi naik. Pertukaran kalor ini akan berhenti sampai sistem berada dalam kesetimbangan suhu. Sementara cawan menerima kalor dari cangkir karena tidak mengalami kontak langsung dengan air panas. 2. Keempat zat memiliki massa sama besar. Jika masing-masing zat diberikan kalor sebanyak X, pernyataan yang benar adalah ini yang C. Timbal mengalami kenaikan suhu lebih besar dari aluminium. Penjelasannya adalah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat Celcius. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa timbal memiliki kalor jenis yang paling kecil, sehingga dengan kalor yang sama akan mengalami kenaikan suhu paling besar. Sementara aluminium memiliki kalor jenis paling besar. Artinya, di antara keempat zat tersebut, aluminium yang paling sukar mengalami kenaikan suhu. 3. Es bermassa 2 kg, mula-mula bersuhu 0 derajat, dipanaskan hingga suhunya menjadi 90 derajat. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kalor yang dibutuhkan untuk pemanasan es sebesar titik-titik. Nah, dari soal kita tuliskan dulu yang diketahui. Dari soal ini yang diketahui, ini adalah massa. Massanya tadi 2 kg. Maka M-nya sama dengan 2 kg. Kemudian suhu awal di sini 0 derajat, kemudian dinaikkan menjadi 90 derajat, maka T1 atau suhu awalnya 0 derajat, kemudian suhu yang akhir atau T2 ini 90 derajat. Kemudian kalor jenis air ini dimisalkan dengan C, lambangnya adalah C, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es, lambangnya adalah L, ini adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan, berarti mencari nilai Q. Dari soal ini yang kita ketahui, ini ada es yang mula-mula 2 kg, maka wujud asalnya ini adalah es. Maka ketika es ini diberikan kalor, es yang wujudnya masih padat ini diberikan kalor, maka nanti akan berlaku, akan mengalami dua hal, yaitu dia akan mengalami perubahan wujud. Jadi ini pada suhu 0 derajat, ini misalkan saya beri titik A, ini titik B. Jadi dari titik A ke B ini wujudnya masih es.
Es yang diberikan kalor ini lama-lama akan mencair sepanjang grafik AB ini. Kemudian setelah dia mencair seluruhnya menjadi air es pada suhu 0 derajat, maka nanti kalor yang tetap diberikan atau panas yang diterima akan digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, di sini tadi menaikkan suhunya sampai pada 90 derajat. Nah, sehingga ilustrasinya akan seperti ini gambarnya. Maka untuk mencari nilai Q, langkah kita harus melakukan dua langkah. Yang pertama, kita cari dulu Q dari A ke B. A ke B ini grafiknya mendatar, maka Q-nya ini berarti yang kita cari Q ini adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Maka di sini rumusnya Q sama dengan M kali L, karena di sini terjadi proses peleburan dari es menjadi air. Masanya tadi 2, L-nya 336.000, sehingga ini QAB hasilnya adalah 672.000. Kalau sudah, kita lanjutkan mencari QBC. Jika kita perhatikan QBC ini grafiknya naik, ini terjadi perubahan suhu. Kalau mengalami perubahan suhu, maka rumus Q yang kita gunakan adalah M kali C kali T2 dikurangi T1. Kita masukkan angkanya, M-nya 2, C-nya 4200, kemudian T2-nya 90, T1-nya 0. Kita hitung di sini 42 kali 2 ini adalah 84, jadi 8400 dikalikan 90, hasilnya adalah 756.000. Jika sudah, maka untuk mencari nilai Q seluruhnya kita tinggal menjumlahkan antara QAB ditambah dengan QBC. Sehingga di sini 672.000 ditambah dengan 756.000, sehingga hasilnya adalah 1.428.000 Joule. Di pilihan jawaban di sini satuannya kJ atau kilojoule, maka ini kita ubah 1.428 Joule dijadikan kilojoule, maka ini kita bagi 1000. Kita bagi 1000 sehingga hasilnya adalah 1428 kilojoule. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 4. Vita mencampurkan es dengan air panas dalam suatu wadah. Massa es dan air berturut-turut 1 kg dan 2 kg. Suhu es min 5 derajat Celcius, sedangkan suhu air panas 90 derajat Celcius. Kalor jenis es 2100, kalor jenis air ini adalah 4200 dan kalor leburnya 336.000. Yang ditanyakan adalah besarnya suhu campuran es dan air panas. Nah, seperti biasanya kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi ini adalah kegiatan campur mencampur, mencampurkan dua zat yang memiliki perbedaan suhu. Di sini kita tuliskan dulu masanya S. Di sini saya tulis MS, ini adalah 1 kg, kemudian M-nya air, ini adalah 2 kg, kemudian suhu es ini min 5, suhu esnya di sini saya buat T1, min 5, kemudian suhu dari air panas T2-nya adalah 90 derajat, kemudian kalor jenisnya es, C-nya es ini adalah 2100, kemudian C-nya air ini adalah 4200,
kalor lebur es atau L-nya 336.000. Tadi yang ditanyakan adalah suhu campuran, atau kita akan mencari TC, suhu campurannya berapa. Nah, dalam asas Black di sini terjadi serah terima kalor. Jadi kalor yang suhunya tinggi itu melepaskan kalor dan diterima oleh benda atau zat yang suhunya lebih rendah. Jadi yang suhunya tinggi melepaskan kalor, yang suhunya rendah menerima atau menyerap kalor. Nah, di soal ini tadi kalau kita ilustrasikan dengan grafik, maka grafiknya gambarannya akan seperti ini. Di sini suhu 0 derajat, kemudian tadi ada es suhunya -5, sehingga letaknya di sini. Jadi es ini tadi ketika ada air yang dimasukkan ke dalam es, nah jadi ini nanti esnya akan mencair karena suhunya naik, dikasih benda panas, dia menyerap kalor untuk menaikkan suhu. Nah, di sini saya beri titik A, di sini titik B. Nah, setelah sampai pada suhu 0 derajat, panas atau kalor yang diterima dari air panas tadi digunakan untuk mengubah wujud menjadi mencair. Kemudian setelah itu nanti setelah dia mencair, kalor yang diterima dari benda atau dari air panas tadi digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, menaikkan suhunya ini sampai suhu berapa, terjadi kesetimbangannya, ini nanti yang akan kita cari. Nah, kemudian air panasnya tadi akan mengalami hal yang sebaliknya. Air panas tadi suhunya adalah 90 derajat. Ketika dimasukkan ke dalam es, maka dia nanti suhunya akan jadi turun karena dia melepaskan kalor. Nah, turunnya pada sampai suhu berapa, inilah yang akan kita cari suhu kesetimbangannya nanti. Nah, maka kita pakai rumus, ini adalah asas Black, berarti di sana terjadi serah terima kalor. Jadi ada yang menyerap, kemudian ada yang melepas. Yang menyerap di sini adalah es, yang melepaskan adalah air yang suhunya lebih tinggi. Nah, tadi terjadi beberapa perubahan dari es ini tadi. Nah, maka di sini untuk esnya ini yang menyerap, berarti ini tadi miliknya es ya, ini miliknya air. Kemudian di sini berarti nanti akan mengalami beberapa hal. Ini saya berikan titik-titik dulu. Nah, berarti tadi esnya akan menyerap, berarti di sini ada QAB ditambah QBC, kemudian ditambah dengan QCD, ini pada es yang menyerap. Nah, untuk air nanti air hanya akan mengalami ini. Jadi di sini misalkan saya tuliskan di sini berarti QED, ini untuk airnya. Nah, QAB dari A ke B ini ada perubahan wujud, ada kenaikan suhu dari -5 menjadi 0. Maka di sini nanti rumusnya adalah M, ini miliknya S, kemudian C-nya S, kemudian di sini 0 dikurangi dengan T1. Ditambah BC, grafiknya mendatar, berarti ada peleburan, maka M-nya S kali L, ditambah CD ini mengalami kenaikan suhu lagi, berarti M-nya S dikali C-nya air karena dia wujudnya sudah menjadi air, kemudian dikalikan TC min 0 sama dengan ini tadi yang melepas adalah air, maka M-nya air, kemudian C-nya air, kemudian dikalikan dengan suhunya, ini berarti nanti 90 dikurangi TC. Jika sudah,
Kita masukkan angkanya. Tadi M-nya S adalah 1, C-nya S 2100, ini 0 min 5 ditambah 1 kali 336.000 ditambah 1 kali 4.200 kali TC min 0. Karena TC-nya kita belum tahu, M-nya air 2 kali 4.200 kali 90 min TC. Kita tinggal mengalihkan, di sini berarti 2100 kali 5 ditambah 336.000 ditambah 4.200 TC sama dengan 8.400 kali 90 min TC. Kemudian ini kita kalikan, 21 kali 5 ini sama dengan 10.500 ditambah 336.000 ditambah 4.200 TC sama dengan 8.400 kali 90, ini hasilnya adalah 756.000 dikurangi ini kali ini 8.400 TC. Maka kalau sudah ini kita jumlahkan, yang punya TC kita jadikan 1 di sebelah kiri, 4.200 TC ditambah 8.400 TC sama dengan 756.000 dikurangi 10.500 dikurangi 336.000. Ini hasilnya adalah 12.600 TC sama dengan 409.500. Nah, sehingga untuk mencari nilai TC tinggal kita bagikan 409.500 dibagi 12.600, maka ini hasilnya adalah 32,5 derajat Celcius, sehingga suhu campurannya adalah 32,5 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. 14. Nomor 5. Andi memanaskan 100 gram air dan 100 gram minyak goreng pada wadah berbeda secara bersamaan. Kedua jenis zat memiliki suhu awal yang sama. Untuk mencapai suhu 60 derajat dengan pembakar spiritus yang sama, minyak goreng memerlukan waktu lebih cepat daripada air. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalor jenis minyak goreng lebih kecil daripada kalor jenis air. Penjelasannya adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat dan kenaikan suhu zat. Oleh karena massa kedua zat dan kenaikan suhu kedua zat sama, kalor yang diperlukan hanya dipengaruhi kalor jenisnya. Minyak goreng lebih cepat panas daripada air. Hal ini menunjukkan kalor yang diserap minyak lebih sedikit daripada kalor yang diserap air. Dengan demikian, kalor jenis minyak goreng lebih kecil daripada kalor jenis air. 6. Air sebanyak 1 kg bersuhu 0 derajat Celcius dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Grafik T terhadap Q yang tepat untuk pernyataan tersebut ditunjukkan oleh titik-titik. Maka di sini kita cari atau kita hitung dulu besarnya kalor pada soal nomor 6. Jadi kita cari dulu di sini nomor 6 ini. Yang diketahui ini adalah masanya 1 kg, kemudian T suhu awal T1 nya 0, kemudian T2 nya
kemudian C-nya 4200. Yang ditanyakan nanti kita akan mencari nilai dari Q. Di sini ada kenaikan suhu, maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali T2 min T1. Masanya tadi 1, C-nya 4200, T2-nya 5, T1-nya 0. Maka nanti hasilnya adalah 4200 kali 5 berarti sama dengan 21.000 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule atau kJ, ini kita bagi 1000. Jadi 21 ini kita bagi 1000, satuannya jadi kilojoule. Maka sama dengan 21 kilojoule. Sehingga grafiknya ini yang paling benar, ini grafiknya adalah yang B. Jadi ini Q-nya 21, T-nya 5. Soal nomor 7. Setiap bahan bermassa 1 gram diberi kalor sama besar. Urutan bahan yang mengalami kenaikan suhu tercepat adalah bahan perak, tembaga, besi, gelas, dan aluminium. Penjelasannya adalah kenaikan suhu ditentukan oleh persamaan Q sama dengan massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini sebanding dengan banyaknya kalor dan berbanding terbalik dengan massa dan juga kalor jenis. Kenaikan suhu tercepat itu terjadi saat kalor jenis benda kecil. Kalor jenis benda kecil terdapat pada perak. Oleh karena itu, ya, jadi urutan yang benar sehingga adalah perak, kemudian tembaga, besi, gelas, dan aluminium. 8. Air sebanyak 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika nilai X sebesar, kita akan mencari dulu nilai dari X. Untuk soal nomor 8. Langsung saja kita tuliskan, ini soalnya menghitung. Yang diketahui adalah massa. Massanya sama dengan 500 gram. Kalau kita jadikan kilogram berarti ini 0,5 kilogram. Kemudian kalor jenis C-nya 4200. Kemudian suhunya, suhu awalnya 0. Kemudian suhu akhirnya yang atas ini 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan ini adalah nilai dari Q. Di sini ada kenaikan suhu dari 0 ke 30. Maka untuk mencari Q sama dengan M kali C kali T2 dikurangi T1. M-nya tadi 0,5, C-nya 4200, T2-nya 30, T1-nya 0. 0,5 kali 4200 ini 2100 kali 30. 21 kali 3 ini 63.000 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule, Kj dibagi 1000 sehingga 63 kilojoule. Jawabannya yang C. 9. Kalor sebanyak P dapat meleburkan es bermassa 2 kg seluruhnya. Kalor yang sama digunakan untuk meleburkan timbal pada titik leburnya sebanyak 10 kg. Pernyataannya tepat berdasarkan data adalah titik-titik. Nah, soal nomor 9 ini kita harus mencari dulu kondisi dari masing-masing zat yang mendapatkan kalor sebanyak itu. Kita cari dulu di sini. Ya, kita tulis yang diketahui. Ini yang diketahui massa S. S-nya saya buat indeks 1, maka M-nya S 2 kg.
Kemudian kalor yang sama digunakan untuk meleburkan timbal pada titik leburnya. Nah, massa yang kedua adalah massanya timbal, itu 10 kg. Kemudian kalor leburnya S 3,36 kali 10 pangkat 5. Kemudian kalor lebur timbal ini adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah kondisi akhir dari timbal. Kondisi akhir timbal akan bagaimana? Langkah yang pertama, kita cari dulu banyaknya kalor yang digunakan untuk meleburkan es. Saya beri indeks 1, berarti ini M1 kali L1. M1 nya 2, L1 nya 3,36 kali 10 pangkat 5. Berarti ini hasilnya adalah 6,72 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian Q1 yang nilainya sekian ini digunakan untuk meleburkan timbal. Nah, maka nanti berapakah massa timbal yang akan melebur? Jadi ini misalkan timbalnya, tadi timbalnya ini M2 kali L2, massanya 10 kg. Kemudian L2 nya ini 2,5 kali 10 pangkat 4. Berarti ini hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Ini tadi kalau kita jadikan sama pangkatnya, kalau kita jadikan ini tadi pangkatnya 5, kalau ini mau kita jadikan berpangkat 5 juga, maka ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kalor yang dibutuhkan timbal untuk melebur seluruhnya ini hanya 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule, sedangkan kalornya tadi yang mau diberikan adalah 6,72 kali 10 pangkat 5 Joule. Dari sini dapat kita tahu bahwa kalor yang diberikan ini melebihi kebutuhannya timbal untuk melebur, sehingga timbal ini kalau diberikan kalor sebanyak 6,72 kali 10 pangkat 5, ini yang pasti timbalnya akan melebur semuanya karena kalornya yang diberikan lebih dari kebutuhan dia untuk melebur, sehingga jawabannya yang A. 10. Air minum bermassa sekian. Nah, soalnya dapat kalian baca supaya lebih cepat. Di sini langsung saja saya tuliskan yang diketahui dari soal nomor 10. Yang diketahui ini adalah massanya air, ini 500 gram. Kalau kita jadikan kilo berarti 0,5 kg. Kemudian dimasukkan dalam wadah aluminium bermassa. Nah, ini massanya aluminium 600 gram atau sama dengan 0,6 kg. Kemudian suhu wadah aluminium mula-mula, di sini suhunya aluminium 28 derajat. Kemudian suhu air T-nya air ini 100 derajat Celcius. Nah, kemudian C-nya air 4200. Kemudian C-nya aluminium ini 903. Yang ditanyakan ini adalah suhu campuran, TC-nya berapa. Nah, berarti di sini ada serah terima ya, atau ada yang melepas dan ada yang menyerap kalor. Nah, di sini nanti maka Q-nya aluminium itu akan sama dengan Q-nya air. Kalornya aluminium akan sama dengan kalornya air. I-nya aluminium berarti M-nya aluminium kali C-nya aluminium
dikalikan dengan TC, suhu campuran dikurangi T-nya aluminium, sama dengan masanya air kali C-nya air dikalikan dengan suhunya air dikurangi suhu campuran. Kenapa di sini suhunya air dikurangi suhu campuran, sedangkan di sini kok suhunya campuran dikurangi suhunya aluminium? Karena suhunya air ini lebih tinggi daripada suhunya aluminium. Nah, kita masukkan angkanya 0,6 kali C-nya aluminium 903 kali TC min 28 sama dengan 0,5 kali 4200 kali 100 min TC. Kita kalikan 0,6 kali 903 ini adalah 541,8 TC min 28 ini berarti 2100 kali 100 min TC. Kemudian ini kita kalikan lagi 541 kali 8 ini 51,8 TC min ini kali ini hasilnya adalah 15.170,4 sama dengan 210.000 dikurangi 2100 TC. Yang punya TC kita jadikan 1. Di sini 541,8 TC ditambah 2100 TC sama dengan 210.000 ditambah 15.170,4. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 2641,8 TC sama dengan 225.170,4. Untuk mencari TC ini berarti tinggal dibagi 225.170,4 dibagi 2641,8 sehingga TC-nya hasilnya adalah 86,11 derajat Celcius, sehingga suhu campurannya adalah 86,11 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Perhatikan pernyataan berikut. Nilai kalor yang diserap suatu benda berbanding lurus dengan kalor jenis benda dan seterusnya. Dapat dibaca dan diperhatikan di sini. Pernyataan yang tepat terkait dengan nilai suatu kalor pada benda ditunjukkan oleh angka A, 1 dan 2. Penjelasannya adalah kalor pada suatu benda ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah besarnya kalor yang diserap atau dilepas suatu benda berbanding lurus dengan massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Dua fungsi kalor yaitu untuk menaikkan suhu dan mengubah wujud zat. 3. Kalor laten digunakan untuk mengubah wujud zat, nilainya sebanding dengan massa dan kalor uap atau kalor lebur. 4. Nilai kalor menggunakan satuan joule atau kalori. 1 joule bernilai 0,24 kalori, sehingga nilai joule dan kalori tidak sama. Nah, makanya tadi jawabannya ini adalah yang A, yaitu 1 dan 2. 12. Roni memasukkan air sebanyak 600 ml dalam suatu wadah. Suhu air dalam wadah 28 derajat Celcius. Selanjutnya ia memasukkan es bermassa 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius dalam wadah. Jika bejana tidak menyerap kalor, suhu setimbangnya adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan tuliskan yang diketahui dari soal. Nomor 12 yang diketahui. Di sini ada volume air, ini adalah 600 ml. Kemudian suhu air
Saya tuliskan T1 28 derajat Celcius. Kemudian memasukkan es bermasa itu, M-nya ini adalah 100 gram. Kemudian suhunya 0, berarti ini T yang kedua, ini adalah 0 derajat. Kemudian di sini ada C-nya air itu 1. Kemudian L, kalor leburnya S ini adalah 80, dan massa jenis air ini adalah 1 gram per sentimeter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah mencari suhu setimbang atau TC, suhu campurannya berapa. Nah, ini jika kita ilustrasikan, maka tadi S-nya itu, jadi di sini ada S, suhunya 0. Ya, misalkan titik A, kemudian titik B. Nah, kemudian ini setelah mendapatkan diberikan in tadi 28 derajat Celcius air in tadi. Nah, nanti setelah digunakan untuk meleburkan es, maka nanti akan terjadi kenaikan suhu. Ini yang terjadi pada es. Kemudian airnya letaknya adalah di sini, suhu 28 derajat Celcius. Karena dicampurkan dengan es yang suhunya rendah, ini nanti suhunya akan turun sampai nanti dia akan ketemu di sini pada suhu campuran atau keseimbangan. Nah, misalkan di sini, misalkan ini saya tuliskan ini Q1 dari A ke B, dari B ke TC ini Q2, sedangkan ini ke sini misalkan ini saya tulis dengan Q3. Nah, maka dari sini ada serah terima kalor, maka kita tetap menggunakan rumus Q serap sama dengan Q lepas. Jadi yang diserap itu sama dengan yang dilepas. Yang menyerap siapa? Yang menyerap adalah es yang suhunya lebih rendah, sedangkan yang melepas itu adalah air yang suhunya lebih tinggi. Nah, sehingga di sini ini Q1 yang menyerap ditambah Q2, sedangkan yang melepas adalah Q3. Q1 grafiknya mendatar, ada proses peleburan, maka di sini M kali L ditambah Q2. Q2 ini grafiknya naik, ada perubahan suhu, berarti kita pakai rumus M C kali T. T-nya di sini berarti TC min 0, suhunya S. Q3-nya, ini tadi air yang melepas, grafiknya ini tegak, ini berarti juga ada perubahan suhu, maka di sini M kali C kali T1, ini tadi saya tulis T2 dulu, T1 dikurangi TC. Sudah, kita masukkan angkanya. S-nya tadi masanya S 100 gram. Kemudian kalor leburnya 80, ini 100, C-nya S tadi di soal di sini tadi di soal ini tadi C-nya adalah C-nya air, karena setelah mencair semuanya naik, ini wujudnya sudah air. Berarti di sini 1 kali TC min 0. Masanya air, massa itu karena kita punya persamaan massa jenis sama dengan massa dibagi volume, sehingga kalau kita mau mencari massa ini sama dengan volume kali massa jenis. Maka di sini massa jenis kali volume kali C-nya air 1 kali T1-nya 28 min TC. Kita hitung, ini 8000 ditambah 100 TC sama dengan massa jenisnya 1, V-nya 600 kali 1 kali 28 min TC.
8000 ditambah 100 TC sama dengan 600 kali 28 min TC. 8000 ditambah 100 TC, ini kita kalikan, 600 kali 28 ini adalah 16.800 dikurangi 600 TC. Kita jadikan 100 TC plus 600 TC sama dengan 16.800 dikurangi 8.000. Ini adalah 700 TC sama dengan 8.800, TC nya sama dengan 8.800 dibagi 700, ini hasilnya adalah 12,57 derajat Celcius, sehingga suhu campurannya adalah 12,57 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang A. 13 soalnya dapat dibaca dan diperhatikan. Saya langsung ke pembahasannya. Yang diketahui dari soal nomor 13 ini adalah massa logam. Di sini saya tuliskan M1, ini 25 gram. Atau kalau bingung massa logam ditulis saja ml. Kemudian suhunya logam, T-nya L 75, dicelupkan ke dalam masanya air, di sini Ma 75 gram, suhunya T airnya 25 derajat Celcius. Kalor jenis air, C air ini 1. Kemudian suhu akhir saat kesetimbangan, TC nya adalah 35. Yang ditanyakan adalah kalor jenis logamnya berapa. Nah, berarti di sini ada peristiwa campur menyampur seperti tadi, sehingga ada Ki serap sama dengan Ki lepas. Yang menyerap ini adalah air, yang melepas adalah logam. Maka di sini jadi yang menyerap ini adalah air, yang melepas adalah logam. Sehingga di sini Ma kali Ca. Kemudian ini karena dia tadi yang menyerap, maka di sini TC min TA sama dengan ini logam, Cl dikalikan suhunya logam dikurangi TC. Kita masukkan angkanya, masanya air adalah 75, C-nya air 1, suhu campurannya 35, kemudian suhunya air 25. Masanya logam 25, C-nya yang kita cari, suhunya logam 75 dikurangi 35. Ini berarti 75 kali 10, 25 kali C-nya logam dikalikan 40. Maka untuk mencari C-nya logam, 75 kali 10, ini kita pindah ke sini, 25 kali 40. Ini kita coret, kemudian ini dapat 3, sehingga hasilnya adalah 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi C-nya logam adalah 0,75 kalori per kilogram derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. 14. Peristiwa yang menerima kalor ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini terdapat kabut saat malam hari, kemudian lilin meleleh saat disulut sumbunya, baju lama-kelamaan kering saat dijemur, air berubah menjadi es setelah dimasukkan freezer. Ini yang menerima kalor ditunjukkan oleh angka 2 dan 3. Sedangkan 1 dan 4 itu adalah melepaskan kalor.
15. Es batu dipanaskan hingga bersuhu 80 derajat Celcius, ditunjukkan grafik. Nomor 15 saya tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada Ki, jadi Ki-nya ada Ki untuk melebur itu 840 kJ. Kemudian T di sini kenaikan suhunya langsung saja, berarti 80 dikurangi 0 atau sama dengan 80. Kemudian ada lagi kalor lebur 336.000. Kemudian kalor jenisnya air 4.200. Yang ditanyakan ini adalah massa dan juga Q2. M-nya berapa, Q2-nya berapa. Nah, kita cari dulu massanya. Untuk mencari massa kita pakai dari rumus ini. Untuk Q untuk melebur, tadi Q untuk melebur 840 kJ, ini kita ubah dulu menjadi Joule, berarti 840.000. Di sini maka Q ini sama dengan M kali L, Q-nya 840.000, masanya mau kita cari, L-nya adalah 336.000. Maka M-nya sama dengan 840.000 dibagi 336.000. Coret, ini hasilnya adalah 2,5 kg. Nah, kalau sudah ketemu masanya 2,5 kg, dapat kita gunakan untuk mencari nilai dari Q2. Nah, Q2 grafiknya ini adalah mendatar, berarti terjadi kenaikan suhu, maka rumusnya adalah M kali C kali delta T. M-nya 2,5, C-nya 4.200, delta T-nya 80. Kalau kita hitung, kita kalikan, hasilnya adalah 840.000 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule dibagi 1000, maka sama dengan 840 kJ, sehingga untuk soal nomor 15 jawabannya adalah 2,5 kg dan 840 kJ yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, kita lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan soal yang lainnya. Jika kalian menghendaki dilakukan pembahasan soal pada materi lain, bab lainnya, atau mungkin bahkan mata pelajaran lainnya, kalian dapat request menuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.